kita beribadah, selamat kita datang di rumah Tuhan. Satukan hati, pikiran, jiwa kita. Kita datang hanya untuk menyembah Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan, yaitu kehidupan kita, hati kita. Tidak ada ruang yang lain selain Tuhan Yesus dalam hati, pikiran, jiwa kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang kami rasakan setiap waktu, setiap detik dalam hidup ini. Tanpa Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tetapi karena Tuhan, Engkau membuat kami menjadi berarti. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau bertemu dengan pribadi-Mu Tuhan, karena sudah terlalu banyak berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memberkati hidup kami. Ajar kami juga memberi yang terbaik buat Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Ini waktunya untuk Tuhan kami pergunakan sebaik mungkin. Kami mau mengecaskan hidup kami kepada Tuhan, supaya kami kuat, kami teguh. Ketika kami menghadapi badai, kami tidak mudah goyah, sebab Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami. Firman-Mu hidup dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tempat yang terbaik buat Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Haleluya. Mari kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Hallelujah.
Tuhan kita luar biasa hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari semua bersuka cita. Boleh lihat kiri kanannya, jangan tegang-tegang, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Amin. Sekalipun kita bukan satu keluarga, satu marga, tapi karena Tuhan, kasih Tuhan yang mempersatukan, sehingga kita bersuka cita melihat satu sama lainnya. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak pernah bisa kita pahami jalan Tuhan, tetapi yang terbaik selalu dalam hidup kita. Sebab Dia Allah Maha Kudus, Dia Allah yang luar biasa kudus. Mari kita ikut jejak Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup kudus, takut akan Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Kau melayakan kami lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
menyatakan di Roh-Mu yang kudus, melebihi roti, melebihi ikan, melebihi apapun yang kami butuhkan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Tinggallah di dalam kami, supaya tidak lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus Tuhan kami yang bangkit dari antara orang mati. Dialah Tuhan yang hidup, yang kekal, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, karena firman itu adalah Allah. Di dalam firman itulah Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, melawat kami, mengurapi, menghidupkan kami di dalam kekudusan, dalam berkat nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami sambut firman ini dengan hati yang haus, yang lapar akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Yang kurang semangat nih. Shalom. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk firman Allah. Sebelumnya kita katakan sama-sama, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada Roh Allah. 1, 2, 3. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada Roh Allah. Amin. Haleluya. Izinkan firman ini jatuh di tanah yang baik, hati yang baik, yang tidak berbatu-batu, yang tidak bersemak-semak, dan yang tidak di pinggir jalan atau yang cuek. Nah, saya harap firman ini bisa jatuh di tanah yang baik. Amin. Sehingga dia menjadi berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bahkan sampai kepada masa yang kekal. Amin. Iya. Nah, saudara, tolong HP-nya dibikin mode pesawat saja, supaya kita bisa lebih konsentrasi, dan tolong tidak menggunakan HP untuk yang lain. Amin. Setuju ya? Nah, karena ini firman Allah ini bukan ceramah. Ini kalau saudara mau dapat berkat yang dari surga, satu-satunya berkat itu cuma firman. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang kekekalan. Kekekalan. Nah, ini harus kita pahami. Kerajaan surga, kerajaan Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan segala kebenaran, yaitu bicara tentang kekal. Bukan bicara tentang kita mau naik kelas, bukan bicara kita tentang mau berhasil jadi direktur. Nah, ini yang perlu kita pahami, sangat-sangat harus kita pahami. Ada 3 ayat yang harus kita baca sama-sama. Nanti saudara boleh catat. Dan yang mau baca, ayo baca sama saya. Pertama, buka Yohanes 3 ayat 15 dan ayat 16. Yohanes 3 ayat 15 dan 16. Nah, Yohanes ini banyak bicara tentang kekekalan. Sama-sama kita baca Yohanes 3 ayat 15 dan ayat 16. 1, 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, dia akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, ini nilainya nilai kekal. Bukan sementara, bukan sesaat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lanjut kita buka dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-68. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-68. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, saudara, saya ulangi, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, saudara, terakhir di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-28. Yohanes 10 ayat 28. Dari ayat, oke, karena sudah terlanjur. Baik, sama-sama Yohanes 10 ayat 28. 2 sama-sama ya, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari. Nah, kalau kita masuk ke ayat 27, tolong ayat 27 ya, saya akan ulangi, saudara ikuti saja. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini pasti. Amin. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Nah, ini ayat sangat luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, masih bisakah kita direbut sama iblis? Ya, saudara. Nah, apakah saudara sudah memahami tentang apa yang dikatakan Tuhan? Semuanya bicara tentang kekal. Kekal itu artinya tidak bisa dirusak oleh nyengat, tidak bisa dirampas, dicuri oleh pencuri, tidak bisa hancur oleh karat. Saudara, itu kekekalan. Kekekalan sampai selama-lamanya. Saudara, ya. Nah, saya kasih contoh begini, supaya kita ngerti. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, selalu kita hanya berkutat di masalah apa? Apa yang ku makan Tuhan? Apa yang mau ku pakai Tuhan? Kebutuhan banyak Tuhan.
kerja. Tuhan, kami perlu kesehatan. Tuhan, kami perlu ini, kami perlu ini. Semua yang saudara katakan sama Tuhan itu tidak ada nilai-nilai kekekalannya. Kita selalu bergumul dengan ekonomi. Kita selalu hanya bergumul dengan kebutuhan, dengan keperluan. Dan Tuhan sudah berkata, itulah tanda orang yang tidak mengenal Allah. Apa yang mau kami makan? Apa yang mau kami pakai? Saudara, nah, kita menghabiskan doa, kita menghabiskan semua seruan kita hanya untuk mencari nilai-nilai yang sifatnya sementara. Sedangkan kita tidak tahu tentang kekekalan, tentang kehidupan kekal, tentang keselamatan, tentang kerajaan, tentang nilai-nilai kekal. Saudara, pengetahuan itu tidak kekal. Kepintaranmu mau 200 IQ itu bukan kekekalan. Saudara, ya, tapi kebijaksanaan itu kekekalan. Yang kekal lebih berkuasa daripada yang sementara. Amin. Saudara, keahlianmu jago bikin pesawat terbang, jago bikin komputer, jago mendesain baju, jago bikin jembatan, bikin bangunan, jago bikin rusuh juga. Itu nilainya juga sementara. Itu juga bukan sebuah nilai yang kekal. Saudara cantik seperti bidadari yang turun dari becak, itu juga sementara. Amin. Nah, saudara, apalagi saudara punya pakaian. Hari ini kau pakai baju baru, bulan depan kau tidak bisa menyebutnya lagi itu baju baru. Hari ini engkau jadi pengantin baru. Mana pengantin baru kita? Udah absen ya? Saya akan ingat terus. Angkat tangan dulu pengantin baru. Oh, kok bisa duduknya? Ada apa? Hah? Gak dapat tempat duduk. Ini ada kosong tempat kotak. Ya, masih dibilang pengantin baru? Masih ya, masih 2 minggu ya. Nah, masuk bulan depan enggak ada yang kekal. Nah, kalau orang Kristen, kepercayaanmu tidak membuat engkau mengerti tentang sebuah nilai kekekalan yang dibawa oleh Yesus. Berarti ngapain kita hidup di bawah matahari ini? Saudara, nah, saya kasih contoh. Ini ada roti dan ini ada firman. Ini saya contoh aja. Dari kedua ini yang sifatnya kekal yang mana? Ya, firman Tuhan lah. Amin. Amin. Betul ya? Betul. Yang mana saudara cari? Yang mana saudara kejar? Yang mana selama ini yang menjadi target, sasaran, harapan saudara? Ini dimakan pagi, siang lapar, dimakan siang, malam lapar. Ya, tapi ini yang kita cari kan? Kemana Bapak? Kerja, cari uang supaya Anda bisa beli beras. Saudara, ya, nah, kalau engkau sudah percaya Yesus, seberapa yang mencari ini? Ada nggak nilai kekekalan itu menjadi sebuah prioritas? Nanti saya akan kasih tahu rahasianya. Tidak mungkin yang sementara ini bisa mengalahkan yang kekal secara hukum.
Makanya dikatakan Tuhan, kalau engkau memiliki firman yang kekal, maka yang sementara ini akan didatangkan kepadamu. Kenapa manusia khawatir? Manusia khawatir tentang apa yang dia mau makan. Manusia khawatir tentang apa yang dia mau pakai. Manusia khawatir tentang apa yang mau dia butuhkan. Manusia khawatir takut penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Iya. Dan saudara bilang itu manusiawi. Saudara, betul itu manusiawi dalam kesementaraan. Manusia khawatir karena dia tidak punya nilai yang kekal. Yang ada di otak kita semua hanya yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Siapa yang bisa mengalahkan kekhawatiran ini? Kekhawatiran itu sementara. Tetapi karena kita tidak punya nilai kekal yang dibawa oleh Yesus, kasih Yesus itu kekal, kebenaran itu kekal. Ketika kita tidak memiliki ini, maka kekhawatiran kita selalu akan ada. Ketakutan kita selalu akan ada. Saudara, kapanlah aku punya HP yang bagus ya? Kapanlah aku punya rumah yang bagus ya? Nah, saya mau katakan, kalau engkau hanya ingin mencari, bergumul, berusaha sehebat mungkin hanya untuk mendapatkan nilai-nilai yang sementara seperti roti, maka engkau tidak pernah akan percaya kepada Tuhan yang kekal. Kalau saudara bilang saudara percaya, itu bohong. Karena kepercayaan akan membawa nilai yang kekal dalam hidup kita. Amin. Apa itu nilai yang kekal? Nilai yang kekal pertama damai sejahtera. Nilai kekal yang kedua adalah sukacita. Nilai kekal yang ketiga adalah kasih. Nilai kekal yang keempat adalah kebenaran. Dan semuanya itu sumbernya dari Tuhan Yesus, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Amin. Kalau saudara menjadikan roti ini yang mendatangkan damai sejahtera, habis roti ini hilang damai sejahtera saudara. Kalaulah baju ini yang saudara nilai mendatangkan sukacita, jelek baju ini hilang sukacita saudara. Halo saudara, kalaulah kita mau berharap pasangan kita yang akan mati mungkin umur 70, kita berharap dia akan memberikan kasih sama kita. Saudara, begitu dia jelek, begitu dia udah gendut, ompong, ya kan? Saudara, maka kasihmu akan hilang. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa nilai kekekalan itu? Jadi kalau kita percaya Yesus, kita hanya berkutat dengan semua nilai yang sifatnya sementara ini. Makanya engkau tetap akan khawatir terus. Saudara, lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Kita baca Matius pasal yang ke-6 mulai dari ayat ayat 27 saya baca. Kita baca ya, semua berganti-gantian. Saya harap semua kita ikut membaca. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Silakan ayat 28, 2, 3. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 2, 3, ya. Saudara, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Semua dapat kesempatan hidup. Rumput, binatang, semua kesempatan hidup. Tetapi di sini ada bedanya.
Bagi orang, kalau rumput saja didandani Allah untuk hidup, walaupun pagi ada, sore dibakar orang, ya, apalagi tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, kenapa Allah terlebih mendandani kita? Karena ada satu kelebihan kita, yaitu apa? Yesus mati bukan untuk rumput. Yesus mencurahkan darahnya bukan untuk binatang. Yesus mencurahkan darahnya bukan untuk hewan. Yesus mencurahkan darahnya juga bukan untuk malaikat. Yesus memberikannya untuk saudara dan saya. Itu yang dimaksud Tuhan mendandani kita lebih daripada Dia mendandani rumput. Dia memperlengkapi hidup kita dengan darahnya. Dia memperlengkapi mendandani kita dengan nyawanya, supaya saudara memiliki sebuah nilai hidup yang kekal. Saudara, ya. Nah, itu maksudnya. Amin. Ayatnya yang ke berapa? 31, silakan. 3, 1, 2, 3. Ini kan jelas. Ini kan jelas larangan. Janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu berkata. Artinya apa? Tapi ini yang selalu kita katakan sama Tuhan. Jujur kita berdoa sama Tuhan yang kita katakan. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Nah, yang saya takutkan, kita tidak punya nilai dari sebuah kekekalan yang Tuhan beri. Tuhan sudah bilang, jangan kamu khawatir dan jangan kamu berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tapi ini kan sering kita katakan, padahal Tuhan sudah larang. Artinya apa? Kalau saudara tetap mengatakan itu juga, ayat 32. Ayo baca. Ayat 32. 2, 3. Nah, berarti saudara tidak mengenal Allah. Karena semua yang saudara cari itu yang sementara. Yang hari ini ada, besok habis. Yang hari ini ada, besok tinggal sampah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, jangan kamu khawatir dan jangan kamu berkata apa yang mau kami makan, apa yang mau kami minum, apa yang mau kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Nah, sekarang saudara saya tanya, kenal gak sama Tuhan? Halo? Kenal gak? Ya kan? Kan jadi ragu saudara. Tiap tadi pagi barusan aku berdoa, Tuhan, aku mau mencuci Tuhan, janganlah turunkan hujan, besok pagi sekolahku. Saudara, nah, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kalau kamu memerlukan semuanya. Indah kan? Bapakmu tahu semua yang kau perlukan. Makanya saudara, yang buatlah Tuhan itu memberi walaupun kita tidak minta. Buatlah Tuhan itu memberi walaupun kita tidak ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin menyangkali dirinya
Tuhan tidak mungkin menyangkali perkataannya. Aku tahu semua yang kau perlukan. Amin. Orang Kristen diajar, tapi kita kan salah makan obat. Saya tanya saudara, benar gak obat yang kita makan? Makanya dikatakan tetapi ayat 33 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kebenarannya? Itu bukan makanan, itu bukan pakaian, itu bukan telur, itu bukan ikan, itu juga bukan uang. Saudara, nah makanya saya mau katakan begini. Sekarang Yesus datang memberikan nilai yang kekal. Pertama lewat firman. Kalau firman yang kekal saudara sudah punya, kalau firman yang kekal ini saudara sudah miliki, maka semua yang sementara ini akan mengejar saudara. Amin. Ada amin ya? Tetapi walaupun engkau punya seluruh isi dunia ini, engkau punya makanan berlimpah, engkau punya rumah banyak, engkau punya uang banyak, tapi kalau engkau tidak punya firman, semuanya itu akan lenyap. Jangankan harta kita, Tuhan bilang matahari, langit, bulan, bumi, segala isinya akan lenyap, tetapi firman-Ku akan tinggal. Nah, ketika semuanya lenyap, firman Allah masih ada. Firman ini sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin. Nah, yang kekal akan mengalahkan yang sementara ini. Tapi gara-gara mengejar roti ini, banyak orang meninggalkan Tuhan. Yang lebih, maaf kalau saya pakai kata ini maaf, yang lebih kurang ajar lagi, kita suruh Tuhan bekerja untuk kita hanya untuk mendatangkan hal-hal yang sementara. Padahal ini bukan kelasnya Tuhan. Tuhan sudah bilang, jangan kau khawatir dengan apa yang kau makan, jangan khawatir dengan apa yang kau perlukan, jangan kau khawatir dengan apa yang kau butuhkan. Tuhan sudah bilang itu. Tapi kita paksa Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan datangkan ini, tapi hatimu tidak punya ini. Tapi kita tidak punya memiliki firman ini. Kita tidak punya nilai yang kekal. Makanya saudara, siapa yang yakin setelah dia mati dia punya nilai yang kekal? Angkat tangannya. Kan gitu. Amin. Angkat tangannya. Kenapa fokus orang kita selalu kepada hal-hal yang sementara? Kecantikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dulu waktu SMA saya paling ganteng. Ya. Baru waktu saya daftarkan anak saya sekolah, ya setiap kali saya jumpa teman SMA selalu dia bilang, "Lol, apa?" Agak ragu-ragu dia, masih ingat aku. Karena udah pakai jilbab, udah hitam, udah gendut dah. Saya ngerjain kening gitu. Oh, saya tembak-tembak saja, mudah-mudahan benar. Karena saya lebih ingat teman SD daripada teman SMA. Itu ciri-ciri orang yang bertobat. Karena teman SD lebih murni, teman SMA banyak besar. Ya, walaupun saya 4 tahun di SMA. Jangan ditiru ya. Itu pengalaman terindah. Ya, putih abu-abu. Jadi saudara, oh iya. Ngapain di sini? Antar anak. Ulun ini nggak berubah, apanya nggak berubah? Masih kayak dulu. Apa? Seganteng maksud kamu? Kan gitu, saya tembak aja. Iya. Jadi ada beberapa tuh. Masih ingat aku? Saya bilang lupa nanti sombong pula. Aku ngajar sejarah dulu di sini, nggak nanya teman. Tapi semuanya itu nilainya sementara. Amin. Sementara, walaupun sisanya masih ada. Saudara, ya, dan itu tidak ada pengaruhnya, nggak ada. Ya,
Kalau kita punya nilai yang kekal, semuanya Tuhan tambahkan. Saudara, beruntung gak rasanya kita punya ini? Ciri-ciri orang yang punya firman, artinya orang yang punya firman itu dilahirkan dari firman. Anak remaja kan udah tahu ayat hafalannya kan? Kalian baca tidak boleh lagi pakai ayat. 1 Petrus 1 ayat 3. Ya 23, maaf. Nah saya minta anak-anak ya jangan permalukan guru kalian ini. Udah kita hafal kemarin kan? Karena kamu satu yang remaja yang sekolah ini. Ya, ini anak-anak saya yang saya banggakan, yang juga saya marahkan. 1, 2, 3. Itu artinya otak kalian cuma sementara kan, hanya bisa nyimpan 1 hari aja 24 jam. Ayo buka ayatnya Ben. Ya gak apa-apa, makanya harus diisi lagi hari ini. Amin. Nah, kita gak bisa sekali isi gitu. Oke, 1 Petrus 1 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. Ayo 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Saudara, firman Allah itu benih yang tidak fana, maka dia akan melahirkan orang yang tidak fana. Amin. Kalau kita sudah dilahirkan dari benih yang tidak fana, berarti kita adalah orang yang mengerti kekekalan, orang yang mengerti nilai-nilai kekekalan yang akan mengalahkan semua nilai-nilai kesementaraan. Saudara, ya kembali lagi ke Matius 6 ayat 33. Nah ini yang saya mau beritahukan kepada saudara. Bagi orang yang sudah memiliki kerajaan Allah atau kebenarannya, bagi orang yang dilahirkan dari benih, yaitu firman Allah. Lihat ayat ini ya. Ini jelas. Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau kita udah dilahirkan dari benih ini, tidak akan ada yang namanya kekurangan. Amin dah. Ayat 34. Saudara baca 34. Sama-sama 2, 3. Perhatikan. Kalau benar Yesus datang untuk memberikan nilai kekal lewat firman, saudara, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa artinya? Nilai yang sementara itu dikalahkan oleh firman Allah ini. Ini punya nilai, ini punya otoritas terhadap hal-hal yang sementara. Amin. Makanya kesusahanmu juga dikasih limit. Jangan dibawa mati. Kesusahan jangan menghasilkan perceraian dalam rumah tangga. Tidak usah kita bakar-bakar rumah. Tidak usah sampai kondak teguran suami istri sampai berminggu-minggu. Artinya kesusahanmu sampai berbulan-bulan, sampai berlarut-larut, sampai beranak pinak. Terus di mana otoritas ini? Itu artinya ini nggak ada. Kalaulah kita benar
dilahirkan dari benih yang tidak fana, kesusahan ada. Tapi Tuhan bilang itu cukup sehari, karena ada otoritas yang lebih tinggi daripada nilai yang sementara itu. Amin. Ngerti ya maksud saya ya? Amin. Nah, kalau ini tidak ada, apa yang diberikan Yesus kan itu semuanya nilainya kekal. Maka kesusahanmu, maka penyakitmu, maka penderitaan sehari cukuplah untuk sehari. Itu kan sudah dikasih limit. Siapa yang kasih limit? Ya firman. Kalaulah saya dilahirkan dari benih yang tidak fana ini, kesusahan saya ada nggak? Ada. Tetapi cukup 1 hari, kata Tuhan. Amin. Amin. Jadi ngapain kita berlama-lama dengan masalah? Jadi kenapa kita menikmati dosa? Kenapa saudara mau menikmati masalah? Kayaknya lebih enak gak teguran dengan bapaknya si Uco ini ya? Ya kan? Saudara, akhirnya kau menikmati dosanya. Akhirnya kita menikmatinya. Tetapi kalau ada ini nilai yang kekal, yaitu firman Allah, semua yang sementara ini kalah. Amin. Taruhlah saudara ditipu orang sampai habis-habisan hartamu. Mungkin terbakar, diizinkan Tuhan ada musibah dalam rumah tangga kita. Saya mau katakan, kalau kau punya firman, kalau benar engkau dilahirkan dari benih firman, yang terbakar itu akan dikembalikan Tuhan. Ada mungkin orang pinjam duit kita, dia tipu kita, diizinkan Tuhan. Kalau engkau adalah manusia yang dilahirkan dari benih yang tidak kekal, akan diganti Tuhan seperti Ayub. Amin. Itu nilai kekal. Jadi makanya Tuhan bilang, tidak mungkin kamu khawatir. Tidak mungkin kamu harus menghabiskan usiamu, memperpendek umurmu dengan kekhawatiran. Halo. Amin. Bukan Matius pasal 13. Nah, kita kan tidak punya nilai kekal itu. Yang kita punya, walaupun kita punya sekilo emas 271 triliun sekalipun, kalau engkau tidak punya nilai kekal, semua itu akan menghasilkan kekhawatiran. Matius 13. Sebentar saya cari ayatnya. Ayat 12. Ini bicara tentang benih firman tadi. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai apa? Firman Allah. Amin. Kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Siapa yang mempertahankannya? Yang mempertahankannya itu tentu nilai kekal. Yang mempertahankan bangunan ini adalah yang harus lebih kuat dari bangunan ini, yaitu pondasi. Amin. Terbakarlah gereja kita ini, habis di dalam api. Saya mau tanya, apa yang nggak terbakar? Pondasinya nggak terbakar. Bisa dibangun lagi? Bisa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oke lah, harta saya yang sementara nih, baju saya dijemuran, dicuri orang, uang saya ditipu orang. Tapi kalau memang engkau dihidupkan oleh firman, semua yang dicuri orang Tuhan sanggup kembalikan, karena kita sudah punya benih yang kekal itu. Kalau ada ini padamu, kalau engkau mempunyai firman yang kekal, semua akan ditambahkan. Tapi kalau ini tidak ada, semua yang dirampas orang dibawa ke neraka. Siapa yang mengembalikannya? Makanya Tuhan bilang, langit ini lenyap, bumi ini lenyap, matahari lenyap, bulan bintang lenyap, semuanya lenyap. Kalau masih ada firman, semua lenyap. Firman ini akan menciptakan yang baru. Amin. Kan itu firman Allah. Amin. Tapi kalau itu kita tidak punya, terus untuk apa Yesus? Kalau saudara hanya berharap hal-hal yang sementara, Tuhan berkati anakku supaya pintar. Berapa lama dia pintar? Dia pintar include sekaligus pintar melawan. Iya. Anak siapa yang pernah minta anaknya pintar? Akhirnya dia pintar menjawab orang tuanya. Kan saudara tidak bedakan kan? Tuhan maunya dia pintar, tapi jangan pintar bohong.
Nah, jadi banyak orang Kristen dia menerima Yesus, tetapi yang dia harap hal-hal yang sementara, seperti roti ini. Makanya ketika Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria, kalau kau minum air sumur ini, masih ingat cerita itu? Yohanes pasal 4. Kalau kau minum air ini, engkau akan haus lagi. Besok engkau akan ke sumur ini, ambil air lagi. Besoknya lagi akan engkau ke sumur ini, timba air lagi. Iya kan? Itu kan nilainya sementara. Tapi apa kata Yesus? Kalau kau menerima air hidup yang daripadaku, itu akan jadi mata air yang memancar sampai pada kesudahan. Nah, tapi kita menghabiskan tenaga. Berapa waktu sudah hanya untuk cari uang? Saya bukan melarang kita untuk cari uang, tetapi kita tidak pernah prioritas untuk mencari firman. Engkau merasa lebih sibuk dari Tuhan. Ayo, siapa yang tadi pagi bangun? Tuhan itu hanya minta di nomor 1 kan. Tuhan itu hanya minta dijadikan number 1. Jangan saudara jadikan dia nomor 2. Kalau Tuhan nomor 2, berarti nomor 1 siapa? Dia adalah Tuhan itu. Saya tanya saudara, siapa yang saudara utamakan dalam hidup saudara? Siapa yang saudara nomor 1 kan dalam hidup saudara? Saya mau katakan, itulah Tuhan. Halo, kita jujur. Kadang-kadang kita jangan bohong itu. Tuhan tahu kita pembohong. Benar saudara, yang namanya Tuhan dari hukumnya yang pertama sampai kiamat dunia ini, dia tetap bilang kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu versi perjanjian lama sampai perjanjian baru. Amin. Jangan ada Allah lain.